Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yomil Farhan. Saya akan menjelaskan tentang laporan audit dan komunikasi audit, bentuk baku dan modifikasi. Laporan audit merupakan media komunikasi yang digunakan oleh auditor untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat dan di sekitar lingkungannya. Dalam laporan tersebut, auditor menyatakan pendapatnya mengenai kewajaran atas laporan keuangan. Pendapat auditor tersebut disajikan dalam suatu laporan tertulis yang umumnya berupa kata-kata. Dan ini berikut adalah pengertian dari beberapa ahli. Menurut Boynton Johnson, laporan audit adalah media formal yang digunakan oleh auditor untuk mengkomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan tentang kesimpulan atas laporan keuangan. Menurut Mulyadi, laporan audit merupakan media yang dipakai oleh auditor dalam berkomunikasi dengan masyarakat lingkungannya. Dalam laporan tersebut, auditor menyatakan pendapatnya mengenai kewajaran laporan keuangan auditornya. Yang dimaksud dengan audit atau audit report adalah laporan audit yang dinyatakan bahwa pemeriksaan telah dilakukan dengan norma pemeriksaan akuntan disertai dengan pendapat mengenai kewajaran dengan norma pemeriksaan akuntan disertai dengan pendapat mengenai kewajaran atas laporan keuangan perusahaan yang diperiksa. Jenis pendapat yang dikenal ialah wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, menolak opini dan tidak memberikan opini. Laporan audit baku terdiri dari 3 paragraf. Yang pertama, paragraf pengantar. Paragraf pengantar dicantumkan sebagai paragraf pertama laporan audit baku. Terdapat 3 fakta yang diungkapkan oleh auditor dalam paragraf pengantar. Yang pertama, tipe jasa yang diberikan auditor. Yang kedua, objek yang diaudit. Ketiga, pengungkapan tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan dan tanggung jawab auditor atas pendapat yang diberikan atas laporan keuangan berdasarkan hasil auditnya. Paragraf lingkup berisi pernyataan ringkas mengenai lingkup audit yang dilaksanakan oleh auditor, dan paragraf pendapat berisi pernyataan ringkas mengenai pendapat auditor terhadap kewajaran laporan keuangan auditan. Dalam laporan audit baku merupakan paragraf yang digunakan oleh auditor untuk menyatakan pendapat yang mengenai laporan keuangan yang disebutkan dalam paragraf pengantar. Dalam paragraf ini, auditor menyatakan pendapatnya mengenai kewajaran laporan keuangan auditan dalam semua hal yang material yang didasarkan atas kesesuaian penyusunan laporan keuangan. Standar laporan audit opini yang tidak dimodifikasi. Laporan audit standar tidak dimodifikasi berasal dari auditor berisi 8 bagian yang berbeda, yaitu pertama adalah judul laporan. Standar pengauditan mensyaratkan bahwa laporan audit harus memiliki judul dan judulnya mencakup kata-kata yang independen. Kedua adalah alamat laporan audit. Laporan ini biasanya ditujukan kepada mereka yang laporannya disiapkan, termasuk perusahaan, pemegang saham, dan dewan direksi. Yang ketiga adalah paragraf pengantar. Paragraf pertama laporan ini menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan audit, yang membedakan laporan dari kompilasi atau peninjauan. Paragraf pertama juga mencantumkan catatan atas laporan diaudit, termasuk catatan atas laporan keuangan serta tanggal neraca dan periode akuntansi yang tercakup dalam laporan laba rugi dan laporan arus kas. Yang keempat adalah tanggung jawab manajemen. Laporan ini berisi tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan, dan paragraf ini menjelaskan apa saja tanggung jawab manajemen atas sebuah laporan keuangan. Yang kelima, tanggung jawab auditor. Pada bagian ini mencakup pertanggungjawaban auditor, diikuti oleh 3 paragraf yang menggambarkan tanggung jawab auditor. Paragraf pertama berisi tanggung jawab auditor adalah untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan dan bahwa audit yang dilakukan sesuai dengan standar audit pada umumnya. Paragraf kedua menjelaskan ruang lingkup dan audit yang diakumulasikan tentang jumlah pengungkapan dalam laporan keuangan. Paragraf ketiga menunjukkan auditor percaya bahwa telah diperoleh cukup bukti yang sesuai untuk mendukung pendapat auditor. Yang keenam, paragraf opini. Bagian ini mencakup judul pendapat sebelum paragraf terakhir dalam laporan standar yang menyatakan kesimpulan auditor berdasarkan laporan audit. Yang ketujuh, tanda tangan dan alamat perusahaan.
Tanda tangan mengidentifikasikan perusahaan CPA memiliki tanggung jawab hukum dan profesional untuk memastikan bahwa kualitas laporan audit memenuhi standar profesional. Yang kedelapan, tanggal laporan audit. Tanggal yang tepat untuk laporan adalah tanggal auditor yang menyelesaikan prosedur audit yang diperlukan untuk mendapatkan kecukupan audit yang memadai. Standar laporan audit dan pelaporan pengendalian internal di atas pelaporan keuangan. Ada dua perbedaan yang signifikan dalam pelaporan audit untuk perusahaan publik. Yang pertama, standar laporan audit opini yang tidak dimodifikasi berbeda untuk audit keuangan perusahaan publik. Kedua, auditor perusahaan publik yang lebih besar juga harus mengeluarkan pendapat tentang pengendalian internal atas laporan keuangan. Modifikasi opini dalam laporan audit. Dalam studi laporan audit dari pendapat yang tidak dimodifikasi, ada 3 topik yang terkait erat. Yang pertama, kondisi yang membutuhkan modifikasi terhadap pendapat, jenis pendapat selain yang tidak dimodifikasi, dan materialitas. Pertama, 3 kondisi yang membutuhkan modifikasi terhadap pendapat diringkas secara singkat. Yang pertama, ruang lingkup audit yang telah dibatasi. Ada 2 penyebab utama pembatasan ruang lingkup yang dilakukan oleh klien yang disebabkan oleh keadaan di luar kendali auditor. Contoh dari pembatasan klien adalah penolakan manajemen untuk mengizinkan auditor untuk mengkonfirmasi piutang material atau memeriksa secara fisik. Contoh pembatasan yang disebabkan oleh keadaan adalah ketika auditor tidak ditunjuk setelah akhir tahun klien. Yang kedua adalah laporan belum disiapkan sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima secara umum. Sebagai contoh, jika klien bersikeras menggunakan biaya penggantian untuk aset, tetapi tetap atau nilai persediaan pada akhir jual daripada biaya historis seperti yang dipersyaratkan oleh akuntansi yang diterima secara umum untuk diperlukan. Yang ketiga, auditor tidak independen. Independensi biasanya ditentukan oleh kode perilaku profesional. Ketika salah satu dari ketiga kondisi yang menyimpang dari pendapat tidak dimodifikasi ada di material, pendapat dalam laporan keuangan tersebut harus dirubah. Materialitas merupakan pertimbangan penting dalam menentukan jenis laporan yang sesuai untuk serangkaian keadaan tertentu. Dalam menetapkan definisi ini, 3 tingkatan materialitas yang digunakan untuk menentukan jenis opini apa yang dikeluarkan. Ada 3 tingkatan materialitas yang digunakan untuk menentukan jenis opini apa yang dikeluarkan. Yang pertama adalah jumlah tidak penting. Ketika salah saji dalam laporan keuangan ada tetapi tidak mungkin mempengaruhi keputusan pengguna yang masuk akal, itu dianggap tidak penting. Yang kedua adalah jumlah adalah penting tetapi tidak mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan. Tingkatan kedua materialitas yang terjadi ketika salah saji dalam laporan keuangan akan mempengaruhi keputusan pengguna, tetapi laporan keseluruhan masih dinyatakan secara adil karena bermanfaat. Yang ketiga, jumlah adalah penting atau sangat menyeluruh sehingga adil secara keseluruhan dalam pertanyaan. Level materialitas tertinggi adalah ketika pengguna cenderung membuat keputusan yang salah saji jika mereka mengendalikan laporan keuangan secara keseluruhan. Selanjutnya adalah jenis-jenis opini dalam akuntan. Ada 5 jenis opini dalam akuntan. Yang pertama adalah opini wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion. Opini akan diberikan oleh akuntan publik jika auditor telah melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar auditing yang ditetapkan dan telah mengumpulkan bahan-bahan pembuktian yang cukup untuk mendukung opini serta tidak menemukan adanya kesalahan material atau penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku secara umum atau SAK. Yang kedua adalah opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas atau unqualified opinion with explanation language akan diberikan oleh akuntan publik jika keadaan tertentu yang mengharuskan auditor menambahkan paragraf penjelas dalam laporan audit meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian yang ditetapkan oleh auditor.
Misal, pendapat sebagai didasarkan atas pelaporan audit independen lain. Adanya keadaan-keadaan yang luar biasa. Di antara dua periode akuntansi terdapat suatu perubahan material yang dalam penggunaan prinsip akuntansi atau dalam metode penerapannya. Keadaan tertentu yang berhubungan dengan laporan audit atau laporan keuangan komparatif. Data keuangan tertentu yang diharuskan dicatat namun tidak disajikan atau tidak direview. Selanjutnya adalah opini wajar dengan pengecualian atau disebut juga dengan qualified opinion. Laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal yang berkaitan yang dikecualikan. Pendapat opini ini diberikan bila mana yang pertama adalah ketiadaan bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan terhadap lingkungan audit, dan berkesimpulan bahwa ia tidak dapat memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian, dan ia berkesimpulan tidak menyatakan pendapatnya. Kemudian auditor yakin atas dasar auditnya bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari SAK yang tidak berdampak material, dan ia berkesimpulan untuk tidak menyatakannya pendapat tidak wajar. Selanjutnya adalah opini tidak wajar atau advice opinion. Laporan keuangan menyajikan secara tidak wajar posisi keuangan, hasil usaha perubahan, ekuitas dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Opini diberikan bila menurut pertimbangan auditor laporan keuangan secara keseluruhan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Auditor harus menjelaskan dalam paragraf terpisah sebelum paragraf pendapat dalam laporannya semua alasan yang mendukung pendapat tidak wajar, dampak hal utama yang menyebabkan pemberian pendapat tidak wajar, posisi keuangan, hasil usaha perubahan ekuitas, dan arus kas. Di antara adalah opini tidak memberikan, tidak memberikan opini atau disclaimer opini. Tidak memberikan opini terjadi jika suatu pernyataan tidak memberikan pendapat yang menyatakan bahwa auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Auditor tidak menyatakan pendapat bila mana ia tidak merumuskan atau tidak merumuskan suatu pendapat tentang kewajaran laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Jika auditor tidak melaksanakan audit yang lingkupnya memadai untuk memungkinkan pendapatnya atas laporan keuangan. Proses pengambilan keputusan auditor untuk laporan audit. Para auditor menggunakan suatu proses yang tersusun dengan baik dan memutuskan laporan audit yang tepat pada serangkaian situasi tertentu. Pertama, auditor harus menilai apakah kondisi yang memerlukan penyimpangan dari laporan wajar tanpa pengecualian standar. Kemudian, jika kondisi auditor harus menilai materialitas kondisi tersebut dan menentukan jenis laporan audit yang tepat. Seperti inilah contoh pengambilan keputusan auditor untuk laporan audit. Auditor harus memutuskan antara tidak material atau sangat material. Semua kondisi lainnya, kecuali yang tidak ada independensi auditor, hanya memerlukan perbedaan antara tidak material atau material. Memutuskan materialitas merupakan hal yang sulit, yang membutuhkan pertimbangan yang sangat matang. Sebagai contoh, asumsikan bahwa ada pembatasan ruang lingkup audit dalam mengaudit persediaan. Jadi, sulit untuk menilai salah saji yang potensial dari suatu akun yang belum diaudit oleh auditor. Pentingnya laporan auditor yang baik bagi perusahaan. Laporan auditor yang baik dapat memberikan manfaat bagi perusahaan, yaitu yang pertama adalah menangguhkan inefisiensi dan kecurangan. Karena auditor dapat mendorong data dalam perusahaan menjadi lebih diandalkan serta dapat lebih menekan kerugian akibat penggelapan dan sebagainya.
Yang kedua adalah meningkatkan pengendalian dan operasional. Karena seringkali auditor independen memberikan saran untuk meningkatkan pengendalian serta pemanfaatan efisiensi operasi yang lebih tinggi dalam organisasi klien. Dan yang terakhir adalah mempermudah akses ke pasar modal. Karena perusahaan publik yang harus memenuhi status atau ketentuan hukum persyaratan audit terlebih dahulu agar dapat mencatatkan sahamnya sebelum diperdagangkan di pasar modal. Selain itu, pasar modal dapat menambahkan persyaratan sendiri tentang pencatatan saham di pasar modal. Di samping ketentuan hukum, dengan demikian perusahaan akan membutuhkan adanya audit terlebih dahulu dan lain-lain. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.